Xiaomi Redmi 10, HP yang punya fitur dan spek sangat insane di harganya walaupun ada beberapa kelemahan. Apakah tetap worth it untuk dibeli? Yuk langsung aja kita review Xiaomi Redmi 10. Halo guys, semoga selamat dari TechTech dan mari kita langsung aja review Xiaomi Redmi 10. So, seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harga kalian bisa beli di harga 2 juta untuk varian RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB dan 2,4 juta untuk yang RAM-nya 6GB dengan internal storage sebesar 128GB. Dua-duanya support triple slot yang pastinya 2 SIM dan 1 microSD secara bersamaan. Seperti biasa kalau kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh link wallpapernya di deskripsi. So, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset MediaTek Helio G88 dan fabrikasi sebesar 12 nanometer, layar 6,5 inci, Full HD IPS LCD display dan PPI sebesar 405, itu udah 90Hz refresh rate-nya pastinya. Kaca Corning Gorilla Glass 3 proteksinya dengan storage speed yang lumayan ketinggalan zaman sih, pakai eMMC 5,1 storage. Udah stereo speaker, Bluetooth 5.1, USB Type-C 2.0, nggak ada NFC sayangnya, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Next, untuk si desain dan displaynya sendiri. Untuk desainnya sendiri ini salah satu yang gue suka banget dari Redmi 10. Terutama dari desain belakangnya ini gue suka banget, kelihatan simple dan elegan. Finish body belakangnya juga ini matte white atau frosted white, jadi nggak gampang kena fingerprint dan kerasa lebih premium walau build belakangnya masih terbuat dari plastik, belum terbuat dari kaca. Ini sama kayak si frame-nya juga masih terbuat dari plastik. Dan untuk pemakaian sarung tangan ini pretty much memang rada sulit karena size-nya besar 6,5 inci. Redmi 10 menurut gue lebih nyaman dipakai untuk dua tangan biar lebih comfortable. Dan untuk si fingerprint-nya ini nyatu sama power button. Kecepatannya ini cukup cepat dan cukup akurat, cuma gue sebenarnya rada kurang suka fingerprint yang nggak harus dipencet udah ngebuka. Mungkin beberapa orang suka kalau bisa dipencet gini langsung ngebuka, tapi personal gue kurang suka karena kadang-kadang suka kepencet. Soalnya kan kita karena megang HP kayak gini, dia suka kepencet beberapa kali dan habis beberapa kali kepencet dia langsung nge-lock dan harus pakai pin. So, gue lebih suka implementasinya Sony yang harus dipencet dulu baru bisa ngebuka sih. Tapi itu cuma opini gue aja. Sayangnya juga di sini nggak ada NFC dan identifikasi, tapi wajar banget untuk harganya menurut gue. Dan untuk kualitas layarnya sendiri ini walaupun nanti harus bikin user experience yang lebih baik, cuma sayangnya ini kualitas gambarnya sendiri dari Redmi 10 menurut gue sangat mediocre. Pertama dari si view angle-nya yang gue bisa bilang kurang bagus, ini dimiringin dikit langsung ada kelihatan kayak glare-glare gitu. Dan yang kedua walaupun detail masih kelihatan sharp, tapi warnanya tuh sama kontrasnya menurut gue rada kurang bagus. Warna lebih pudar dari HP biasanya dan juga kontrasnya kurang bagus yang bikin warna hitam jadi terlalu terang menurut gue. So ya, ini salah satu kelemahan dari Redmi 10. Salah satu budget cut-nya menurut gue yaitu dari si kualitas gambarnya sendiri. Walaupun punya refresh rate-nya tinggi tapi dia nggak compromise ke si gambarnya yang menurut gue biasa aja, nothing special. Dan untuk pemakaian outdoor ini juga brightness-nya nggak bisa terang banget, jadi memang rada gelap. Tapi masih cukup usable kok, masih bisa dipakai di bawah sinar matahari, cuma memang sangat gelap. Dan untuk sensitivitasnya ini gue lumayan surprise untuk HP Xiaomi, pretty much gak ada touch delay sama sekali atau masalah-masalah touch issue. Ngetik keyboard kerasa super smooth, nyaman banget, dan juga sangat responsif. Pastinya navigasi OS juga kerasa sama-sama responsif. Ini mungkin salah satu HP Xiaomi yang pernah gue review yang punya responsivitas seenak ini deh. Very nice Xiaomi. Next, untuk si audio quality-nya, mari kita bahas yang pertama audio quality via headphone jack. Yap, karena ini masih ada headphone jack, posisinya ada di atas. Dan untuk kualitasnya ini menurut gue sebenarnya untuk kualitas sendiri udah sangat bagus. Dia punya suara yang jernih, soundstage yang luas, instrumen yang rich, dan juga sound signature yang fun atau warm. Cuma ini sayang untuk si full volumenya ini nggak bisa keras. Gue coba tes pakai headphone Cos Porta Pro di Redmi 10 harus di volume yang full 100% biar bisa cukup keras. Yang itu juga menurut gue masih rada kurang keras dikit. Tapi ya itu sih cuma dari volumenya aja kelemahannya. Sisanya ini menurut gue kualitasnya udah sangat solid banget. Next, untuk kualitas dual speaker ini gue bisa bilang one of the best. Untuk harganya ini salah satu fitur terbesar atau salah satu fitur selling point dari si Redmi 10 dari si dual speakernya. Di harganya cuma 2 juta ini speakernya bener-bener enak banget memang. Overall punya suara yang jernih dan balance. Dengan bass yang oke, soundstage yang luas, instrumen yang rich, dan juga clarity yang bagus. Vokalnya juga cukup jernih walau kurang sedikit bass tapi udah cukup enak. Full volumenya juga ini bisa sangat keras dengan minimum distorsi. Kalau mau dibandingin dengan HP lain kayak Poco M3 atau Xperia XZ1, gue bisa bilang di Redmi 10 jauh lebih baik. Gue jauh lebih suka kualitasnya di Redmi 10. So, untuk lebih detailnya ini di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. The more I swim, the more I'm sinking. Take me
Oke, moving on ke si kamera quality-nya. Kamera belakang ini tuh setupnya quad kamera, tapi sih menurut gue ini lebih ke dual kamera ya, karena kamera keduanya itu rada kurang berguna. So, main kamera punya megapiksel sebesar 50 megapiksel dengan f1.8, kamera kedua 8 megapiksel f2.2, itu kamera ultrawide, dan kamera ketiganya ini hanya 2 megapiksel f2.4 makro, dan kamera terakhir yang keempat itu 2 megapiksel f2.4 depth sensor. Untuk front kameranya ini hanya 8 megapiksel f2.0 dan bisa nge-record sampai resolusi si videonya tuh 1080p 30 fps. So, untuk kualitas dari kameranya gue bisa bilang untuk harganya sudah cukup bagus. Overall gambar masih kelihatan pleasing dengan warna yang lebih ke arah warm, tapi masih colorful, dynamic range yang bagus dan juga kontras yang oke. Detailnya juga ini kelihatan super sharp, walau kadang for some reason suka ada fokus hunting gak jelas, tapi selain itu ini kualitasnya masih cukup solid. Dan untuk kamera ultrawide ini juga surprisingly bagus, walau memang punya detail yang lebih rendah daripada main kamera berkat megapiksel yang lebih rendah. Tapi overall gambar punya temperatur warna yang mirip dengan si main kamera, yang menurut gue itu salah satu aspek yang lumayan penting. Terus juga ini di beberapa foto memang sedikit lebih colorful daripada main kameranya. Ini by the way AI mode-nya tuh mati ya guys. Untuk foto low light, kamera belakang yang pastinya udah support night mode dan fotonya cukup oke, but nothing special. Gambar masih cukup terang dengan detail yang masih ada, walau memang sedikit gelap daripada biasanya, dan juga noise-nya tuh minim. Overall, night mode-nya untuk harganya sudah cukup oke. Yang terakhir untuk si selfie-nya, ini pas gue unboxing HP ini beberapa minggu yang lalu, gue kira ini bakal mediocre. Tapi ternyata ini masih cukup bagus. Bisa kita lihat ini masih punya detail yang cukup rich dengan warna yang colorful dan juga foto backlight yang terang sekalipun, ini kameranya masih bisa nangkep wajah kita dengan cukup bagus. Very nice. Dan untuk video recording ini memang nothing special, mediocre. Menurut gue ini rada mediocre banget karena kamera belakangnya bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps aja. Yang menurut gue ini lebih ke limitasi chipsetnya daripada kameranya. Tapi kalau misalnya gue salah kan bisa komen karena gue expect ini at least bisa nge-record 1080p 60 fps. Tapi yang mungkin gue nggak expect terlalu banyak untuk HP harga segini. So ya, untuk lebih detailnya dia video tesnya, check it out guys. Ini pakai resolusi 1080p 30 fps. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi paling tinggi 1080p 30 fps. Kita coba stabilisasi. Seperti biasa kita fokusin ke daun. Kalian juga bisa nilai gimana kualitas audionya. Fokusnya lumayan oke walaupun rada kurang cepet. Kalau di layar ini warnanya kayak kelihatan sedikit pudar, tapi bisa kalian nilai di actual monitor kalian dan HP. Dynamic range cukup oke. Overall shot. So kalian bisa dinilai di bawah gimana kualitas audio dan stabilisasinya. Next, mari kita bahas gaming performance. Ini pakai MediaTek Helio G88 dengan fabrikasi sebesar 12 nm. Dan untuk gaming performance-nya, kalau untuk main game mid-range kayak PUBG Mobile atau Mobile Legends itu masih bisa dijalanin dengan cukup smooth tanpa ada stutter. Ini gue bisa kita di settingan low dengan frame rate ekstrim, overall gameplay kerasa super smooth dan juga stabil. HP-nya juga ini nggak panas. Cuma karena pakai storage speed yang kurang cepat, ini hanya eMMC 5,1 belum pakai UFS. Memang loading screen-nya tuh atau loading speed-nya tuh nggak secepat HP yang pakai UFS. Dan untuk main game rhythm, ini yang bikin gue sangat-sangat surprise. Gue coba tes seperti biasa main game favorit gue, Bandori, di difficulty expert dengan lagu alien-alien yang cukup ya lumayan sulit lah, tapi nggak sulit banget. Dan gameplaynya ini gue nggak ngerasa sama sekali ada touch ataupun audio delay. Yap, nggak ada touch ataupun audio delay untuk HP kelas Xiaomi. Dan gue bisa bilang ini performance-nya on par sama Google Pixel dan iOS device atau Apple device kayak iPad atau iPhone. Ya ini akhirnya ada juga HP Xiaomi yang bisa main game rhythm sekelas HP Apple, dan itu dari Redmi 10. Patut dijempol itu Xiaomi. Finally kalian bisa main game rhythm dengan nyaman di HP Xiaomi. Oke, next mari kita bahas UI experience-nya. So, ini tuh pakai MIUI 12,5, jadi bukan pakai MIUI 12,5 yang ada sedikit revamp, tapi nothing much. Bisa kita lihat 12,5 dengan Android version Android 11 yang pastinya belum dapat Android 12 karena Pixel aja belum. Dan untuk UI-nya sendiri ini gak tau kenapa sih gue lebih prefer MIUI 12. Terutama dari si notifikasi dan control center yang sekarang dipisah. Kalau misalnya kita ke kanan ini ke control center, dan kalau misalnya kita ke kiri ini ke notification center, yang first glance atau first impression kelihatan lumayan unik, tapi gue nggak tahu faedahnya apa. Personal gue mendingan digabungin aja control center sama
navigasi sih. Atau kalau mau juga dibedain posisinya. Karena kadang-kadang karena ini master memory ya guys, gue suka tiba-tiba pengen ke control center tapi gak sengaja ke sini, jadi dia malahkah ke notification bar. Mungkin MIUI 12.5 pengen kayak Apple, kan kalau bisa di Apple nih bisa kita lihat, juga lagi lihat script. Kalau bisa ke tengah kan kita bakal ke notification center, dan kalau bisa kita ke samping, sini, ini bakal ke control center. Mungkin MIUI 12 pengen ngikutin iOS, mungkin. Tapi di iOS ini lebih sophisticated menurut gue, karena obvious banget. Ini bener-bener kelihatan banget kalau bisa kita mau control center tinggal ke daerah sini. Dan itu pasti. Sedangkan kalau misal mau ke notification center, kan bisa kemana aja. Jadi lebih obvious gitu kalau misalnya di iOS. Kalau ini tuh terlalu besar range-nya, jadi rada bingung. Jadi kayak apa ya, ini kayak fitur yang rada half-baked, cuma pengen ikut-ikutan aja. Tapi sorry kalau misal gue nggak trigger beberapa Xiaomi fan, ini cuma opini gue aja. Mungkin kalian bisa komen di bawah opini kalian kenapa Xiaomi milih rute kayak gini. Oke, so mari kita balik lagi aja ke si UI experience-nya. Untuk performanya sendiri, ini walau pakai storage speed eMMC 5,1, tapi masih kerasa sangat smooth dan snappy. Navigasi OS masih kerasa smooth, dan juga untuk day-to-day speed, kayak launching aplikasi masih cenderung cepat untuk harganya, dan responsif juga yang pastinya. Nah, terus untuk si DRM infonya, ini sekarang HPP baru udah L1 semua, dan Redmi 10 juga nggak ada bedanya, sudah di wideframe L1. Jadi kalau nonton Netflix bisa di resolusi paling tinggi. Cuma memang yang pastinya belum support HDR10 atau Dolby Vision. Ya, di harga segini sangat wajar. Dan sebenarnya at least battery life-nya, untuk baterai ini memang lumayan besar, 5000 mAh dengan fast charging yang disupport sampai 18 watt. Untuk kerana baterainya, ini menurut gue cukup impresif. Overall ini bisa tahan si Redmi 10 1,5 hari dengan pemakaian enteng seperti biasa, sosial media dan nonton video aja. Untuk screen on time sendiri ini gue bisa kita lihat screen on time-nya sekitar 7 jam 56 menit atau 8 jam, yang cukup oke lah. Ini kalau misalkan ingin lebih irit baterainya, kalian bisa matiin 60 Hz-nya, dan itu pasti bakal jadi 2 hari ini ketahanan baterainya daripada 1,5 hari. Nanti harus mungkin lumayan ngedrain baterainya. Dan untuk charging speed-nya ini gue ngecas pakai charger bawaan yang 15 watt dari Xiaomi. Gue ngecas itu dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 2 jam 5 menit. Untuk harganya menurut gue udah cukup oke lah. Dan ngecas 30 menit ini kalian udah dapat 50% atau 49%, dan ngecas 1 jam dari 20% itu kalian dapat 64%. So ya, mungkin cuma segitu aja video, dan langsung aja kita ke si konklusinya. Untuk konklusinya ini definitely di harga 2 juta untuk spek dan fitur yang kalian gak bisa cari di HP lain, menurut gue ini sangat-sangat worth it. Di harga 2 juta pas ini Redmi 10 sudah ada high refresh rate dengan dual speaker yang menurut gue sangat-sangat bagus, sangat impresif. Kualitas kamera yang decent dan juga ketahanan baterai yang masih cukup impresif. Walau memang ada beberapa kelemahan seperti layar yang punya view angle kurang bagus, dan brightness yang kurang bagus, terus juga dia punya kualitas video yang menurut gue video recordingnya yang rada mediocre. Storage-nya juga masih pakai eMMC 5,1, tapi overall compromise tersebut gak terlalu nge-impact ke si overall fitur Redmi 10, dan gue overall masih sangat rekomen HP ini, terutama buat kalian yang lagi nyari HP baru dan kalian suka sama OS MIUI di harga 2 juta pas, gue sangat rekomen Redmi 10. So, kalau misalnya kalian ingin beli HP-nya, gue udah taruh link di deskripsi, dan mungkin cuma segitu aja guys videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan dari video kelewat, jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.